Kita beda persepsi, beda suku, beda adat, beda budaya, beda agama. Tapi kita adalah satu dalam bingkai persaudaraan. Indonesiaku penuh budaya negeriku. Hidup rukun, rakyatnya bersatu. Indonesiaku, untukku, kamu, kita, mereka. Lantas, bagaimana pendapat mereka tentang adanya perbedaan pekerjaan yang ada? Bapak Sudiman Tegalayang RT 06. Menawi sekarang musim napa nggih, Pak? Musim delay. Menawi wonten perbedaan iki tentang pekerjaan sing wonten ing desa kaliyan teng kota, pripun Bapak sikapipun? Tingkat teng desa. Teng kota niku malah luwih padat, golek duit kangelan. Asli niku. Pak Bagio sudah 30 tahun dari jam 6 pagi sampai jam 2 siang. Modalnya ya berapa yo? Sekitar 5 juta. Ya sukanya nek mendapatkan laba banyak itu suka, nek mendagang rugi ya nggak suka. Kalau di desa itu orangnya ya ramah-ramah, tapi kalau di kota itu ya nggak begitu ramah seperti di desa. Tugimin alias Seswadi, becak. Mulai udah lama Bu, udah 25 tahun. Yang pertama ya di Jogja Bu, di alun-alun utara. Ya ada lainnya Bu, sama buruh tani itu, kalau nggak becak. Dan tadi jam 10, Bu, nanti jam 4 sore pulang. Ya kadang-kadang ya narik satu hari, nggak narik, kadang-kadang ya narik 1 kali Bu. Saya Bapak Paino, saya 35, ya biasa saja. Soalnya pandemi ini loh Mbak, kelihatan susah kalau pandemi ini. Lebih sepi lagi, tapi lebaran besok insya Allah lumayan agak ramai. Tapi kalau Anda nggak terlalu pengaruh banget. Pindah-pindah Mbak, pindah-pindah. Saya jam 4 sampai jam 9 biasanya, 4 sore sampai jam 9 malam. Ya kadang kalau udah dapat uang ya langsung pulang. Indonesia. Ini adalah negeri yang aku tempati. Katanya, ini adalah negeri yang adil, makmur, dan tinggi toleransi. Kami memang hidup dalam perbedaan. Setiap insan berpegang pada jalannya. Kami memang tak memiliki selera sama, tetapi kami tak harus bercerai. Bersama berpegang, kami merangkai. Disinilah kami berdiri, rumah kita. Keberagaman menghiasi, membentang sepanjang. Ya Fatnaning Lukusna Korota Ayun. Senang, enak, puas, karena udaranya sejuk, seger. Bapak namanya siapa? Nama saya Duwiyanto. Saya mengajar penjas, yaitu olahraga Mas. Saya di sini kurang lebih sudah 11 tahun. Boleh. Di sini alhamdulillah senang Mas, karena anak-anaknya juga nurut-nurut alhamdulillah. Jadi suka dan teman-temannya juga enak alhamdulillah. Kenapa? Apa yang membedakan sekolah di sini berbeda dengan sekolah lain yang letaknya jauh dari pusat? Yang jelas kalau dari pusat berarti jaraknya ya Mas. Tapi yang di sini kan untuk kurikulumnya mungkin ya, mutunya. Karena di sini yang di selatan itu yang SDIT baru di sini.
Aku asal sini, puas banget. Ya, banyak temen yang seru. Senang, banyak teman dan gurunya baik semua. Mungkin agak bingung sebabnya padat banget di kota. Di sini saya mengajar di kelas 5, jadi semua materi di tematik saya mengajar. Guru di sini sekitar 9 untuk guru kelas, dan untuk guru PAI-nya ada 3 guru. Bahasa PJOK-nya ada 1 guru dan yang lain karyawan. Mungkinan kalau misalnya yang sudah lama, udah lebih dari 20 tahun. Kalau saya sendiri di sini baru 4 tahun mengajar di SD Muhammadiyah Tegal yang 1. Alhamdulillah dari awal saya masuk di sini, saya merasa senang. Sebagai alumni juga saya di sini punya keinginan untuk bisa memajukan sekolah yang saya pernah sekolah di sini dulu. Menurut saya guru itu adalah orang yang bisa untuk menjadikan siswa-siswi menjadi anak yang baik, yang pintar untuk memajukan Indonesia. Yang membedakan kita di sini mengunggulkan dari materi keagamaan. Mungkin kalau di kota mereka lebih banyak materi-materi umum. Kalau di sini kan kita berbasis keagamaan, jadi yang kita unggulkan adalah dari segi materi keagamaannya. Orang pandai tidak akan memaksakan keyakinannya pada orang lain. Orang yang pandai akan menerima perbedaan dan mampu berjalan beriringan dengan mereka yang tidak berprinsip sama. Halo, perkenalkan nama saya Wina, umur saya 15 tahun. Pandangan saya terhadap agama lain pastinya sangat salut kepada mereka, karena di Indonesia mempunyai lebih dari satu agama. Jadi kita harus saling toleransi dan mempunyai rasa hormat yang tinggi untuk menjalani kehidupan yang aman dan nyaman. Sikap saya terhadap teman saya yang berbeda agama dengan saya pastinya saling menghormati dan tidak membedakan perbedaan yang sangat kontras. Kita juga saling support dan juga saling menghormati satu sama lain. Karena dari kecil saya tinggal di Indonesia, sebenarnya pastinya banyak tantangan yang tidak mengenakan hati, karena pastinya sikap minoritas masih seringkali diremehkan oleh banyak masyarakat. Tetapi menjadi minoritas bukan berarti menjalani kehidupan yang terbatas. Kami bisa beribadah dengan aman dan nyaman, juga merayakan hari raya, dan juga bersosialisasi dengan lingkungan sekitar dengan baik. Juga mungkin kalau saya merasa di lingkungan saya, di lingkungan rumah dan sekolah, saya merasa dilindungi dan diperhatikan dengan baik, karena puji Tuhan sampai saat ini saya memiliki lingkungan dan teman-teman yang baik pada saya. Kegiatan kamu ada nggak yang berpartisipasi dalam kegiatannya? Misalnya kami bersama atau bazar-bazar. Oh, pastinya saya ikut kegiatan-kegiatan tersebut, karena Ramadan di Indonesia ini sudah menjadi tradisi milik bersama. Dalam arti Ramadan di Indonesia ini kami yang bukan umat muslim juga bisa ikut merayakan, juga bisa ikut saling minta maaf bersama-sama, ikut kumpul keluarga dan teman-teman. Dan menurut saya kegiatan-kegiatan Ramadan seperti ini menjadi era spesial untuk Indonesia, karena kebersamaan dan kebahagiaan untuk bagi setiap orang di Indonesia bisa terlihat. Rasanya berteman dengan orang agama Islam menurut saya ya gitu.
Ya pastinya karena puji Tuhan sampai sekarang saya memiliki teman yang baik dan juga ramah pada saya. Saya sangat bersyukur karena banyak teman saya yang menerima saya dengan baik sebagai kaum minoritas dan juga tidak membeda-bedakan untuk memilih teman, walau perbedaan kami sangat ketara. Tapi tidak jarang saya mendengar dari orang lain kalau memang tidak jarang di Indonesia ada orang yang sangat tidak mau berteman dengan yang bukan umatnya, tapi puji Tuhan itu tidak terjadi pada saya. Nama saya Rizky Ferdiansyah, biasa dipanggil Ferdi. Umur saya sekarang 18 tahun. Menurut saya tentang pandangan lain dalam agama Islam itu untuk saling menghargai dan toleransi itu sangatlah mutlak untuk dijalankan karena semua itu adalah unsur dari keberagamaan. Kalaupun saya ada teman yang beda agama, mungkin saya akan menjaga suatu persahabatan tetapi tidak mencampur adukkan antara akidah dan peribadahan yang saya lakukan. Di bulan Ramadan ini karena saya adalah seorang santri di pondok pesantren, saya kesibukannya adalah sebagai mubalik hijrah dan mengurusi semua yang ada di masjid. Lalu, apakah mereka mengetahui makna integrasi nasional? Setahu saya integrasi adalah perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat sekitar. Belum tahu integrasi nasional. Integrasi kan bisa dibagi dalam beberapa hal. Salah satunya adalah integrasi sosial, dan integrasi sosial itu adalah cara seseorang untuk mempererat suatu persaudaraan agar bisa bersatu dalam kesatuan. Integrasi nasional. Belum pernah orang ngerti. Integrasi nasional nggak tahu. Lalu, apa harapan mereka untuk Indonesia ke depannya? Ke depannya ya Indonesia makmur. Indonesia makmur. Harapannya untuk Indonesia biar rakyat itu adil makmur, dagangannya kalau bisa naik kulak itu yang murah. Jadi rakyat pembelinya itu seneng, nggak terlalu tinggi biayanya. Ya. Harapannya ya merdeka tuh, Bu. Semoga tentrem aja, aman aja, udah COVID hilang gitu aja lah. Semoga Indonesia semakin maju, semakin berkembang, semakin sejahtera. Untuk Indonesia yang jelas lebih baik lagi ya, terutama dari segi aturannya. Untuk aturannya itu kan kalau sini kan masih bisa untuk kalangan besar dan itu beda. Kalau bisa lebih tegaskan lagi dan semakin maju, lebih baik lagi untuk Indonesia. Semoga aja Indonesia merdeka, nggak ada lagi penjajahan. Semoga nanti Indonesia bisa memperbaiki, meningkatkan pendidikannya lagi menjadi lebih baik demi memajukan Indonesia yang merdeka. Harapan saya bagi bangsa Indonesia adalah semoga Indonesia menjadi negara besar dan tambah maju, dan semoga Indonesia tetap memiliki rasa toleransi dan rasa hormat yang tinggi bagi perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia untuk saat ini. Harapan saya untuk Indonesia ke depannya yaitu adalah selalu mempererat yang namanya toleransi dalam beragama dan tidak ada yang namanya Islam di garis keras.